Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-13. Pelajaran terakhir di triwulan ini dan di tahun ini. Oleh sebab itu, sungguh saya menyampaikan banyak terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dari sahabat ke sahabat, kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran sekolah sahabat yang akan datang. Namun, sebelumnya, kita akan mempelajari pelajaran di pekan ini. Sebelum kita memulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan, diberikan pengertian untuk memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya. Baik kami yang akan menyampaikan, demikian juga umat-umat Tuhan yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-13 dengan judul Kebangkitan Musa. Ayat hafalan atau ayat inti kita terdapat di dalam Yudas 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara sekalian, Musa memulai pidato ulangannya di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Bilangan 36 ayat 13. Di akhir hidupnya, sang penulis kemudian mencatat apa yang terjadi ketika kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Ulangan 34 ayat 1. Musa sudah tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya dia akan mendaki gunung itu. Dia tidak akan memasuki Kanaan. Mengapa? Apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya? Mari kita mempelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu, dosa Musa bagian pertama. Betapapun tidak layaknya Israel, kasih karunia Allah mengalir kepada mereka. Kelimpahan makanan yang tersedia secara ajaib, demikian juga air tersedia bagi mereka, terutama saat mereka berada di padang pasir yang kering, panas, dan terasing. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dalam tulisan pena inspirasi, Ellen G. White menuliskan, di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Alfa dan Omega, jilid ke-1, halaman 495. Saudara, seperti halnya Israel, kita juga adalah penerima kasih karunia-Nya. Betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk hal itu. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang dicatat dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 5 saat mereka berada di perbatasan tanah perjanjian? Bangsa Israel kehabisan air. Mereka mengadakan konspirasi melawan Musa dan Harun dengan berkata, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Bilangan pasal 20 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Saudara sekalian, bagaimana Musa dan Harun merespon keluhan bangsa Israel? Sebagaimana tertulis di dalam Bilangan 20 ayat 6 sampai dengan 13. Pertama, mereka membawa persoalan bangsa itu kepada Tuhan. Yang kedua, mereka menerima petunjuk Tuhan
untuk berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Dan yang ketiga, Musa melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, yaitu Bilangan 20 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara sekalian, ketika Musa berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Seakan-akan dia atau seorang manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya, pada waktu itu dia sepertinya lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka yang bisa melakukan sebuah mujizat seperti itu. Kesalahan Musa membawa konsekuensi di mana Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian. Betapa sering kita berkata ataupun melakukan hal-hal tertentu dalam kondisi marah. Bahkan sering kita yakin marah itu benar. Marilah kita belajar untuk berdoa dan mencari kuasa Allah untuk berkata dan bertindak benar. Di pelajaran hari Senin, dosa Musa bagian yang kedua. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 8, firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Saudara sekalian, gantinya berbicara kepada batu itu, dari mana air itu nantinya akan keluar sebagai satu pernyataan yang menakjubkan dari kuasa Allah, Musa memukul batu itu. Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Ya, memukul sebuah batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu memang menakjubkan. Tetapi tentu saja tidak sama menakjubkan kalau hanya berbicara kepada batu itu dan melihat hal yang sama terjadi. Sebagai konsekuensinya, Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian dan hanya menghantarkan bangsa Israel sampai perbatasan. Saudara sekalian, apakah alasan khusus yang Tuhan berikan sehingga Musa tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian? Di dalam Bilangan 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Lebih daripada dosa mengambil tempat dari Allah, Musa menunjukkan kurangnya iman. Artinya, Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman dalam apa yang Tuhan telah katakan. Dan sebagai hasilnya, menurut Tuhan, dia telah gagal untuk menunjukkan kekudusanku di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan mereka, dia akan memuliakan Allah di depan umatnya ini. Dan sekali lagi menjadi contoh kepada mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Nampaknya hukuman Allah terhadap Musa terlihat ekstrim. Namun di sini kita semua dapat belajar apa artinya hidup oleh iman dan diselamatkan oleh iman. Di pelajaran hari Selasa, kematian Musa. Ulangan 34 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian,
Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kalimat inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Menunjukkan bahwa Tuhan sedang menggunakan bahasa yang diucapkan kata demi kata, apa yang telah diucapkannya berulang-ulang kepada para bapak dan anak-anak mereka tentang memberikan kepada mereka tanah ini. Sekarang dia mengulangi hal itu kepada Musa. Tidak mungkin bagi Musa dengan berdiri di tempatnya dapat melihat dengan penglihatan yang normal semua yang telah Tuhan tunjukkan padanya dari Moab ke Dan, ke Naftali dan seterusnya. Jadi, kalimat aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana, jelas bahwa ini adalah pernyataan supranatural. Bukan hanya tanahnya, tetapi seperti apa tanah itu sesudah mereka merebutnya sebagai milik mereka, demikianlah diperlihatkan kepada Musa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dalam tulisan Alfa dan Omega jilid 2 halaman 73, Ellen G. White mengatakan, saat Musa berpisah dengan bangsa Israel, ia naik ke atas gunung Nebo, ke atas puncak Pisgah dari tempat itu. Di dalam kesunyian itu ia telah mengulangi kembali kehidupannya yang penuh dengan ujian dan kesukaran-kesukaran semenjak ia meninggalkan kehormatan istana dan kerajaan Mesir untuk menggabungkan hidupnya dengan umat pilihan Allah. Ia mengingat kembali tahun-tahun tak kala ia bersama-sama dengan kawanan domba Yitro. Terlihatnya malaikat di belukar yang menyala dan panggilannya untuk melepaskan Israel. Kembali ia melihat mujizat kuasa Allah yang hebat yang dinyatakan untuk umat pilihan itu dan rahmat serta panjang sabarnya selama tahun-tahun pengembaraan dan pemberontakan mereka. Sekalipun adanya segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi mereka, sekalipun adanya doa serta usaha Musa, hanya 2 dari antara semua orang dewasa dari bala tentara yang meninggalkan Mesir itu yang kedapatan setia sehingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Apabila Musa memikirkan kembali hasil usahanya, hidupnya yang penuh ujian dan pengorbanan itu kelihatannya hampir-hampir tidak berhasil. Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa terlepas dari segala sesuatu, bahkan meskipun ada kesalahan Musa, Allah tetap setia pada janji-janji perjanjian yang Dia telah buat dengan para bapak-bapak dan dengan orang Israel sendiri. Seperti yang kita akan lihat juga, Tuhan bahkan telah melakukan sesuatu yang lebih baik yang disimpan untuk hambanya yang setia ini. Di pelajaran hari Rabu, kebangkitan Musa. Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sanalah di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara sekalian, Musa meninggal dan dikuburkan. Tentu saja bangsa Israel meratapinya. Walaupun mereka tidak mengetahui di mana ia dibaringkan atau dikuburkan. Yang pasti mereka sangat berduka karena mereka tidak dapat lagi menatap wajah Musa, pemimpin mereka yang kini telah berpisah dengan mereka. Apa kata Alkitab tentang kebangkitan Musa? Yang pertama, teks dalam kitab Ulangan tidak menyebutkan tentang kebangkitan Musa. Ulangan 32 ayat 48 sampai dengan 50, Ulangan 33 ayat 1, Ulangan 34 ayat 5, semua menunjuk kepada kematiannya. Yang kedua, Ulangan 34 ayat 6 menunjukkan sebuah fakta bahwa Allah disebutkan sebagai satu-satunya yang terlibat dalam penguburan Musa. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari penguburan Musa.
Yang ketiga, Yudas 1 ayat 9 menyatakan, tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, Mikael berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa. Dan benar, dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah. Jadi iblis menuntut bahwa Musa tidak layak dibangkitkan. Yang keempat, di satu sisi ada iblis yang memiliki alasan yang kuat untuk menahan Musa di dalam kubur karena kegagalannya untuk menjadi orang benar. Di sisi lain, ada Kristus yang membela dan menyelamatkan Musa melalui kuasa darahnya. Pena inspirasi Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 2 halaman 80 mengatakan, sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri, dia adalah tawanan maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu, Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan yang naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Pelajaran hari Kamis, kebangkitan kita semua. Berapa lama Musa tertidur di dalam tanah? Kita tidak tahu. Yang pasti, berapa lama pun seseorang tidur dalam debu tanah, entah 1 tahun, 5 tahun, ataupun 100 tahun, itu tidak ada bedanya sebab mereka tidak merasakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menutup mata kita dalam kematian, hal berikutnya yang kita tahu adalah, apakah kedatangan Yesus yang kedua kali atau penghakiman kekal, Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 15. Manakah yang akan menjadi bagian kita? Musa memang tidak diizinkan masuk ke Kanaan duniawi. Tetapi sekarang Yerusalem surgawi, Ibrani 12 ayat 22, telah menjadi rumahnya. Sebuah tempat tinggal yang jauh lebih baik. Saudara sekalian, Henokh telah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Kejadian 5 ayat 24. Demikian juga Elia, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Tetapi Musa adalah orang pertama yang telah dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Pertanyaannya adalah, janji apakah yang kita temukan dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan 22? Dan mengapa kata-kata Paulus di sini sangat berarti bagi kita? Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita. Setelah menyucikan dosa kita, Ibrani 1:3, disalib sebagai domba yang dikorbankan. Kristus mati dan bangkit dari kematian. Dan karena kebangkitannya, kita memiliki kepastian akan kebangkitan kita. Yang kedua, Musa yang menjadi contoh pertama dari seorang manusia yang sudah jatuh, yang dibangkitkan dari kematian. Karena apa yang akan Kristus lakukan? Musa telah dibangkitkan. Dan karena apa yang telah Kristus lakukan? Kita juga akan dibangkitkan. Kisah Musa adalah sebuah contoh keselamatan oleh iman. Sebuah iman yang dinyatakan dalam sebuah kehidupan yang setia dan percaya pada Allah. Bahkan ketika dia bimbang di akhir hidupnya. Di sepanjang kitab Ulangan, kita bisa melihat Musa berusaha untuk memanggil umat Allah pada kesetiaan yang serupa. Ini sebuah respon kepada kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Sama seperti itu telah diberikan kepada kita. Bagi kita yang berada di perbatasan tanah perjanjian surgawi. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, seperti halnya Israel, kita juga adalah penerima kasih karunia-Nya.
Betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk itu. Yang kedua, hukuman Allah terhadap Musa memberikan pelajaran apa artinya hidup oleh iman dan diselamatkan oleh iman. Yang ketiga, Tuhan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk hambanya yang setia. Jadi, mari kita tetap setia. Yang keempat, ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Sebuah janji untuk saya dan saudara. Dan yang kelima, disalib sebagai domba yang dikorbankan. Kristus mati dan bangkit dari kematian. Dan karena kebangkitannya, kita memiliki kepastian akan kebangkitan kita. Satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kiranya boleh kita mengerti dan kita pahami. Sehingga kita diberkati dan kita dikuatkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di sorga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, kami memuji Engkau, bersyukur untuk janji, untuk kasih karunia, dan untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini, bila mana kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kami boleh dikuatkan. Kami boleh mempunyai pengharapan berjalan bersama dengan Kristus akan mendapatkan satu kota yang indah, negeri yang damai, kehidupan kekal. Terima kasih, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih oleh karena sepanjang tahun ini saudara bersama dengan saya di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kita akan bertemu di pelajaran pertama di tahun yang akan datang. Selamat menyambut Sabat, tetap semangat belajar sekolah Sabat, dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati.